Ya, artis Indah Dewi Pertiwi membantah menerima aliran dana dari Wawan, dan kabar selengkapnya ada rekan Winnie Carita di kawasan Kemang, Jakarta. Ya, Winnie. Baik, Divi dan juga Anggi, memang banyak sekali nama yang beredar dan dikait-kaitkan dengan aliran dana dari Tubagus Hairi Wardana, koruptor dalam kasus Pilkada Lebak dan juga dana Alkes Provinsi Banten. Dan beberapa nama seperti Alona, kemudian Syahrini, kemudian juga ada nama Aura Kasih, kemudian juga ada nama Jennifer dan juga Catherine Wilson sudah beredar di masyarakat. Sementara ini ada dua orang yang dipanggil oleh KPK, yaitu Jennifer dan juga Catherine Wilson. Tapi berhubung salah alamat di Catherine Wilson sehingga terjadi pemanggilan ataupun penjadwalan ulang. Kalau beberapa minggu yang lalu kita masih ingat ada seorang artis yang juga menggelar konferensi pers terkait dengan tidak ada hubungannya atau tidak mengenal atau tidak pernah sama sekali menerima uang dari TCW ataupun Wawan, yaitu Syahrini. Pada sore hari ini, tepatnya di kawasan restoran cepat saji di Kemang, Jakarta Selatan ini, artis Indah Dewi Pertiwi juga menggelar konferensi pers yang sama-sama tidak mengenal Wawan, kemudian juga menolak tidak ataupun menerima dana dari Wawan tersebut. Ada inisial nama yaitu ID, Indah, mungkin bisa dikatakan itu bukan Indah Dewi Pertiwi atau siapa saja, tetapi mengerucut pada satu nama artis ataupun penyanyi dari Indah Dewi Pertiwi. Tadi sore sekitar pukul 16 ini, Indah Dewi Pertiwi bersama dengan manajernya yaitu Wawan Datu dan juga kuasa hukumnya Gempar Sukarnoputra menggelar konversi pers yang menyatakan tidak kenal sama sekali dengan sosok Wawan dan tidak menerima uang sama sekali dari Wawan ini. Sampai sore ini sudah bersama saya Indah Dewi Pertiwi. Selamat sore Indah. Selamat sore. Saya bertanya, sebelumnya Indah mungkin pernah mengenal ataupun pernah terlibat kerjasama dengan Wawan? Tidak sama sekali. Aku tidak pernah mengenal dengan Bapak Wawan maupun pernah bekerja sama, itu tidak pernah. Jadi sempat aku kaget karena di sini tersebar sekali di luar sana berita bahwa aku dikait-kaitkan karena aku mendapat aliran dana. Padahal di sini tidak kenal sama sekali. Jadi bagaimana dana itu bisa masuk? Padahal aku tidak mengenal sama sekali dengan Bapak Wawan. Baiklah, tapi kalau berbicara mengenai sampai saat ini memang tidak ada klarifikasi dari PPATK maupun dari KPK mengenai ide adalah Indah Dewi Pertiwi. Tetapi di sini Indah sudah menggelar konferensi pers, belum ada keputusan dari KPK. Maka kenapa seperti itu? Karena pada saat aku sudah satu mingguan ini, setiap aku datang ke satu acara di stasiun TV, aku selalu ditanyakan mengenai hal ini dan terus menerus ditanyakan mengenai ini seputar ini, dan keluar juga di berita bahwa ya disebutkan ide itu adalah Indah Dewi Pertiwi, ya kan, di luar di media, di layar kaca. Nah, pada akhirnya ada aku punya partner kerja menanyakan bahwa apakah betul hal itu, karena mereka punya klien dan harus diberikan secara sejelas-jelasnya. Jadi di sini kenapa aku menggelar seperti ini, aku ingin meminta tolong untuk dikelirkan nama aku bahwa ide itu bukan ide di Pertiwi. Aku hanya meminta tolong, itu simple aja. Jadi aku minta tolong untuk dibersihkan nama aku agar kerjasama aku dengan yang lainnya bisa berjalan. Kalau misalnya sekarang ini kan kita ada beberapa acara harus ke pending karena adanya kabar seperti ini gitu loh. Walaupun memang tidak disebutkan dari PPATK bahwa ide itu Indah Dewi Pertiwi, tetapi kabar di luaran tertujunya ke aku, Indah Dewi Pertiwi. Jadi otomatis kita harus menggelar seperti ini karena ini tidak mungkin berlarut-larut seperti ini terus. Kalau berbicara mengenai kerugian, adalah yang pertama masalah reputasi, kemudian masalah materi seperti itu ya, pekerjaan. Kira-kira sudah ada berapa kerjasama yang sudah dibatalkan atau bahkan dipending? Dipending. Alhamdulillah belum dibatalkan, tetapi kalau misalnya problem ini aku tunda-tunda terus, tidak ada seperti ini, aku takutnya lama-kelamaan malah bukan dipending lagi tapi dibatalkan. Aku tidak mau ini malah merugikan aku bersama manajemen aku. Jadi aku meminta kuasa hukum aku untuk nanti minta tolong dijelaskan secara jelas-jelasnya bahwa tidak ada Indah Dewi Pertiwi masuk ke dalam kasus Bapak Wawan. Baik, mungkin ini kan kita tahu pemirsa bahwa Tubagus Hairi Wawan atau Wawan ini mempunyai satu rumah produksi gitu ya, yang bernama Red One Production House. Dan di sana tergabung juga artis seperti Raffi, kemudian ada Irwansyah, kemudian juga ada Saskia, ada Mak Sungkar di sana, pemiliknya TCW dan juga Mak Sungkar. Mungkinkah pernah dihubungi ataupun terlibat kerjasama dengan Red One? Sekali. Makanya kemarin pun sebelum kita gelar press conference seperti ini, kita sempat tanya dulu, mungkin ada
keterkaitan masalah soal jasa seperti itu. Tetapi ini benar-benar clear, kita tidak ada sama sekali. Makanya kita benar-benar kita harus mengklirkan nama aku sebersih-bersihnya bahwa ini tidak ada keterkaitannya sama sekali dalam kasus Bapak Wawan gitu. Tapi pernah diajak bergabung bersama dengan rekan-rekan artis lainnya dalam satu production house milik sekali. Tidak sama sekali. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ada upaya yang dilakukan Indah Dewi Pertiwi selain memang melakukan konferensi pers ini untuk segera mengkelirkan nama Anda dari sosok TCW? Di sini aku minta tolong ke kuasa hukum aku untuk nanti minta ke KPK untuk hanya meminta tolong untuk menjelaskan bahwa ide itu bukan ide Dewi Pertiwi. Padahal kalaupun nama aku disingkat itu kan bukan ide tapi IDP gitu. Tapi tersebar kabar di luaran tuh tertujunya ke aku. Makanya di sini kita minta tolong sekali untuk dikelirkan sebersih-bersihnya nama aku biar hubungan kerja aku dengan yang lainnya itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pada akhirnya juga masyarakat tidak nanyain ke aku, itu benar gak sih berita seperti itu? Pada akhirnya kan orang ada yang berpikiran positif atau negatif kan. Jadi ini di sini tugas aku bersama manajemen untuk mengkelirkan ini semuanya. Kalau bicara, kan ini rencananya nanti Indah akan menuju ke gedung KPK ya? Kuasa hukum aku. Ya. Oke, kalau begitu ini kan belum ada penjelasan resmi sepertinya dari KPK pun dan juga PPATK. Tapi kenapa Indah langsung datangi KPK? Di sini kita hanya meminta tolong untuk dikelirkan karena di luar ini sudah sangat tersebar sekali bahwa ide itu Indah Dewi Pertiwi. Jadi selalu tertujunya ke aku dan ke aku. Nah, di sini kita hanya ingin meminta tolong untuk secara jelas bahwa ide itu bukan ide Pertiwi. That's it, itu aja. Kita hanya minta tolong itu karena aku yakin kuasa hukum aku bisa lebih mengerti dalam hal seperti itu. Aku di sini aku di sini hanya merasa terganggu bahwa di kabar di luaran selalu disebutkan nama aku, keterkaitan masalah itu. Jadi setiap aku datang ke acara televisi ditanya itu dan itu lagi. Otomatis aku lama-lama kenapa harus selalu aku? Ya, jadi tidak ada kesalahan untuk aku menanyakan langsung ke sana untuk minta tolong untuk dijelaskan ide itu bukan ide Dewi Pertiwi. Gitu. Mungkin lebih tepatnya datang ke PPATK kali ya untuk mengetahui nama Anda. Tapi begini, saya pernah membaca juga di media online bahwa Anda akan mencari tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan fitnah tersebut. Anda pernah tahu mungkin siapa kira-kira yang menyebarkan fitnah? Awalnya kemarin kita sempat berencana untuk menelusuri siapa sih yang sebenarnya mengeluarkan inisial langsung orang itu menganggap bahwa itu Indah Dewi Pertiwi. Tapi itu buat kita itu nggak penting sekali. Yang terpenting sekarang itu meminta tolong kepada PPATK untuk dibersihkan nama aku, untuk dimintain tolong bahwa ide itu bukan ide Dewi Pertiwi. Gitu. Semua simpel itu. Saya akan bertanya lengkapnya mengenai upaya hukum selanjutnya akan dilakukan oleh Indah Dewi Pertiwi. Sudah ada kuasa hukum dari Indah Dewi Pertiwi, Bapak Gempar Soekarno Putra. Selamat sore, Pak Gempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya ingin tahu sebenarnya nanti proses hukum ataupun upaya hukum lanjutan terkait dengan kasus ini apa yang dilakukan oleh kuasa hukum? Oh nggak ada proses hukum. Kita cuma klarifikasi aja, cuma kami menghimbau supaya pihak-pihak tertentu jangan ada fitnah gitu. Karena kasihan kan harga diri orang, reputasinya, karirnya itu kan terganggu. Jadi menurut himbauan saya ya sudahlah, jangan ada jangan ada gosip-gosip negatif. Itu saja. Kalau untuk somasi kepada pihak-pihak tertentu, ya tidak. Tapi rencananya nanti akan datang ke gedung KPK ya Pak Gempar? Insya Allah kita akan berunding dulu nantinya, terus menentukan waktu yang secepatnya untuk meminta tolong KPK untuk mengadakan penjelasan bahwa ide yang inisial ide kemudian berkembang jadi IDP itu bukan tertuju kepada Indah Dewi Pertiwi. Kapan Anda akan mendatangi KPK? Insya Allah secepatnya, mungkin dalam minggu ini paling lambat hari Senin minggu depan nanti kita akan berembuk dulu insya Allah. Baik, kalau berbicara mengenai kerugian juga sekali lagi dari Dewi Pertiwi mengenai beberapa kerjasama yang dipending kemudian bahkan dibatalkan. Berbicara mengenai nominal, kira-kira berapa kerugiannya? Aku tidak menjelaskan bahwa itu sudah dibatalkan. Ini sudah ada kata-kata untuk diklarifikasi secepatnya, otomatis kan itu dipending. Nah, kalau misalnya kita diamkan ini berlarut-larut, nanti akan ada kekhawatiran untuk dibatalkan dari pihak mereka. Jadi makanya aku di sini sangat meminta tolong untuk bisa dikelirkan nama aku agar untuk ke depan di pekerjaan aku bisa lancar. Karena kalau misalnya dengan masih adanya kabar seperti ini itu sangat mengganggu sekali baik aku maupun manajemen aku. Baik, terima kasih Indah Dewi Pertiwi dan juga Pak Gempar Soekarno Putra. Silakan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sukses untuk karir Anda, Indah. Dan pemirsa, tadi wawancara saya bersama dengan artis dan penyanyi Indah Dewi Pertiwi serta
kuasa hukumnya. Dan kalau memang kita tahu pemirsa, TCW ataupun Wawan membentuk suatu rumah produksi, kurang lebih berdirinya tidak sampai setahun, bekerja sama dengan artis Mak Sungkar, dan kemudian dalamnya juga yang terlibat ada Raffi Ahmad, kemudian juga ada Irwansyah dan juga Saskia, dan berusaha untuk menarik nama-nama artis lainnya bergabung dalam rumah produksi tersebut. Contohnya saja Jennifer Dunn yang memang sudah menjadi talent di rumah produksi tersebut, dan kekhawatiran mungkin tertuju pada beberapa artis lainnya yang sudah dipanggil di dalam rumah produksi itu, dan mungkin mengerucut kepada nama Indah Dewi Pertiwi, tapi Indah Dewi Pertiwi menolaknya. Dan kalau kita tahu juga setelah Jennifer Dunn bergabung dalam rumah produksi Red One, Jennifer Dunn mendapatkan 1 unit mobil Velfire dari TCW yang saat ini sudah diamankan oleh pihak KPK. Sementara laporan saya demikian, saya kembalikan kepada Divi dan juga Anggi di studio. Widi Carita, terima kasih. Laporan Anda langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Iya.